Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan saya Pak Teguh di channel Belajar Bersama Pak Teguh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa contoh latihan soal mengenai kesetimbangan, ya kesetimbangan benda tegar tentunya. Dan ada beberapa kesetimbangan partikel, nanti kita lihat daripada tinjauannya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, jangan lupa tombol loncengnya. Oke, anak-anak sekalian, kita saat ini sudah berada di salah satu ruang kuliah. Ya, tentunya kalian berharap bisa masuk ke kampus ternama ini. Oke, kita langsung saja ke pokok bahasan kita, yaitu latihan soal mengenai kesetimbangan. Tapi sebelumnya, sebagai apresiasi daripada pelajaran ini, kita akan belajar mengenai vektor dan geometri. Jadi vektor dan geometri. Jadi kalau vektor ini kan kita ada dua sumbu X dan Y. Nah, kemudian misalkan ada sebuah vektor ke arah miring, ya, ke arah miring. Nah, ini kan vektor ini kita lihat misalnya vektor V. Ini kita bisa uraikan ke dalam komponen vektor sumbu X dan sumbu Y. Ini penting sekali, ya, karena dalam kesetimbangan ini hal ini sangat diperlukan, karena harus pahami terlebih dahulu vektornya. Nah, misalnya ini ada sudut alfa, maka kalau kita lihat nilai cos alfa sama dengan kan Vx per V, maka nilai Vx nya adalah sama dengan V cos alfa. Jadi kalau kalian paham, bisa langsung tentukan aja kalau dia berhadapan dengan alfa maka dia adalah cos. Oke, untuk sin alfa adalah Vy per V, sehingga nilai Vy sendiri adalah V sin alfa. Jadi seberang dengan sudut maka nilainya adalah sin, ya, sin alfa, seperti yang dijelaskan di gambar tersebut. Oke, kemudian kita belajar ilmu geometri atau ilmu ukur ruangnya. Misalkan saya punya suatu garis, kemudian ada garis lain, dia membentuk sudut tertentu, ya, misalkan seperti ini. Ya, saya gambarkan ini sudutnya misalnya alfa, maka yang alfa adalah yang berseberangan seperti ini, ya. Nah, jadi ini penting sekali. Jadi untuk menentukan nilai sin cos pada bidang miring, ya, atau bidang-bidang tertentu, ya, yang bukan analisa daripada sudut. Misalkan ada suatu bidang miring seperti ini. Nah, kemudian, ya, misalkan bidang miringnya saya buat seperti ini. Kemudian ini sudutnya alfa, terus ada benda taruh di bidang miring tersebut. Misalnya ada gaya yang arah vertikal ke bawah, ya. Nah, itulah misalnya gayanya adalah gaya berat. Maka gaya berat ini harus diuraikan ke dalam komponen vektor yang tegak lurus dengan bidang, ya, tegak lurus dengan bidang dan sejajar dengan bidang, ya. Ini kalau saya gambar seperti ini, ada komponen vektor tegak lurus bidang, ada komponen vektor sejajar dengan bidang miring seperti ini. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai alfa, ya, atau nilai sin alfa atau cos alfa yang mana akan digunakan. Misalnya nih, kalau sudut alfa di bawah, maka yang ke bawah ini adalah sudut alfa seperti gambar ini. Nah, maka yang ke bawah, arah ke bawah adalah cos alfa, yang sejajar bidang adalah sin alfa. Dari mana asalnya? Oke, kita lihat garis bilangan yang atas yang tadi kita buat. Ini kayaknya agak sempit, saya geser dulu gambarnya. Oke, saya geser sedikit ke bawah. Nah, misalkan saya buatkan garis vertikal, ya, garis vertikal seperti ini, ya, terus tegak lurus dengan bidang datar, ya. Kemudian kita buat garis tegak lurus dengan bidang yang miring seperti ini, ya, yaitu tegak lurus dengan yang bidang datar, tegak lurus dengan bidang miring. Nah, itu misalkan diuraikan lagi komponen vektornya, yang samping adalah karena tegak lurus, jadi nilainya 90 min alfa, ya. Terus yang sebelahnya juga sama, ya, kalau tegak lurus dengan bidang horizontal, jadi 90
min alfa. Nah sekarang yang bagaimana dengan yang miring nih ya. Oke, misalnya total sudut pada satu bidang adalah 180 derajat ya, misalnya ini sudutnya adalah X, kita coba nih cari nilai X nya. Jadi 90 min alfa tambah X ya, tambah 90 min alfa ya, dan ini bisa tambah ya alfa. Oke, jadi 90 min alfa X tambah 90 min alfa tambah alfa, jadi sama dengan 190. Jadi nilai X nya sama dengan alfa. Jadi sama seperti gambar yang itu ya, jadi nilai alfa di bawah sama dengan alfa yang itu sama nilainya. Nah itu asalnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke persoalan ya, kita langsung ke persoalan, jangan lupa tersenyum ya. Nah misalkan ada sistem benda digantungkan dengan tali. Nah ini caranya. Nah, pertama kita buat diagram bebas. Diagram bebasnya itu misalkan tegangan talinya T, diuraikan komponen vektor sumbu X dan sumbu Y. Kalau sudutnya 60 situ 60 di atas, jadi T cos 60 yang vertikal, horizontal adalah T sin 60 ya di sini. Kemudian ya diuraikan lagi ya, seperti itu gambarnya. Jadi ya terus diuraikan, paham ya di sini ya. Jadi kalau kalian kurang paham bisa di stop dulu videonya, terus bisa dilanjutkan kemudian sambil dicatat, jangan lupa. Nah kemudian panjangnya dari titik poros ke berat adalah setengah L, terus dari titik poros A ke beban adalah L di panjangnya. Kemudian kita bisa gunakan persamaan keseimbangan rotasi. Syaratnya adalah sigma tau sama dengan 0 ya. Sigma tau itu berarti kan yang searah jarum jam nilai negatif, berlawan arah jarum jam nilainya positif. Nah ini bisa diuraikan, yang searah jam adalah min setengah L kali W, min L kali W beban, tambah ya L kali T cos 60 ya, L kali T cos 60. Ini L nya sama, kita coret ya, coret L nya. Kemudian min setengah W min W beban tambah T cos 60 sama dengan 0. Nah tinggal masukkan data-datanya seperti ini ya. Jadi T per 2 cos 60 kan setengah ya, cos 60 setengah, jadi setengah T sama dengan setengah W. W bebannya dia ya 100 karena massa batangnya adalah 10 kilo, jadi beratnya adalah M kali G, jadi langsung 100 Newton, tambah W bebannya adalah masanya 120, berarti beratnya adalah 1200 Newton, M kali G. Nah jadi setengah T sama dengan ya 1700, jadi T nya bisa kita sini nilainya 3400 Newton ya. Oke paham ya. Oke soal berikutnya, ada sebuah batang AB panjang 2 meter kemudian diikat dengan kawat, terus ada orang berdiri pada jarak X. Pertanyaannya berapa jarak X maksimum ya pada saat tali akan putus. Jadi maksimum tegangan tali adalah 400 Newton. Jadi saya tulis diketahui di sini panjangnya LAB adalah sama dengan L sama dengan 2 meter. Kemudian tegangan talinya maksimumnya 400 Newton. Kemudian di sini bisa lihat berat orangnya adalah 1000 Newton ya. Kemudian ya ditanya berapa jarak maksimum orang berdiri dari titik poros ya, jarak maksimum orang berdiri dari titik poros berapa, jarak X nya berapa. Oke kita jawab. Nah ini sama ya, masih menggunakan persamaan kesetimbangan. Pertama ya kita lihat massa batangnya di sini tidak diketahui ya, jadi kita diabaikan. Jadi massa batang diabaikan dari soal, jadi langsung saja
berat itu arah rotasinya searah jarum jam, tegangan tali arah rotasinya berlawanan jarum jam, nilainya positif. Nah, porosnya di titik A. Nah, berarti sigma tau sama dengan 0, keseimbangan. Jadi min X kali W tambah ya L kali T ya, jadi sama dengan 0. Nah, ya W nya W orang ya, WO. Oke, tinggal masukkan datanya, geser sebentar dikit. Oke, jadi X kali orang sama dengan L kali T. Oke, datanya X nya itu ditanya, W orangnya itu 1000, L nya 2 meter, T nya adalah 400 maksimum. Coret-coret, dapat nilai X nya adalah ya 0,8 meter dari titik poros. Nah, paham ya di sini ya. Oke, contoh soal berikutnya. Ya, ini ada sebatang balok ya, panjangnya 8 meter dan beratnya 200 Newton. Jaraknya ketahui seperti itu. Tentukan perbandingan adalah tegangan T1 dan T2. Jadi L-nya 8 meter, W-nya 200 Newton. Terus ya, jarak-jaraknya itu diketahui datanya. Ditanya adalah berapa perbandingan T1 banding nilai T2 ya, seperti ini. Nah, kita jawab ya. Oke, pertama kita buat diagram bebas daripada gayanya. Kita buat diagram gayanya. Jadi kan batang ini memiliki berat pas tengah-tengah pusat masanya ya. Jadi W di sini, jadi jaraknya itu setengah daripada L. Ya. Jadi kalau panjang batangnya 4 meter, setengahnya lah. Panjang batangnya 8 meter, setengahnya lah 4 meter. Ini tegangan talinya T1, ini tegangan tali T2. Nah, kemudian kita tentukan ya poros ya, porosnya. Jadi porosnya apakah di T1 atau poros di T2. Kita ambil di titik T1 porosnya. Jadi ya titik B ya, titik B sebagai poros. Oke, maka sesuai dengan persamaan keseimbangan, sigma tau di B sama dengan 0 ya. Saya geser dikit. Jadi sigma tau di B sama dengan 0. Nah, di sini lihat arah rotasinya ya, sesuai dengan torsi yang sudah sebelumnya dipelajari, aturan tangan kanan. Kalau searah jarum jam negatif, berlawanan arah jarum jam, dia nilainya positif seperti ini. Nah, porosnya di B, berarti sigma tau di B sama 0 ya. Nah, itu jaraknya, kalau itu 4 meter berarti tinggal 3 meter. Terus cari jarak B ke C nya itu 4 meter ya. Nah, sini bisa dilihat ya, min 3 kali W tambah 4 T1 sama dengan 0 ya. T1 nya adalah 3/4 W. W nya W batang, jadi 3/4 kali 200 Newton, jadi nilainya 150 Newton. Oke, nah terus kita cari T2 nya. Cara mencari T2 nya, kita cari jumlah gaya ya, mencari jumlah gaya sesuai dengan teori keseimbangan, bahwa nilai sigma F harus sama dengan 0. Karena dia arahnya arah sumbu Y, maka di sini tulis sigma Fy sama dengan 0. Ya, sigma Fy ada 3 gaya, yaitu ada T1, T2 dan W. Jadi T1 tambah T2 min W sama dengan 0. Jadi nilai T2 adalah W min T1. Temu angkanya 200 min 150, jadi sama dengan 50 Newton. Kan ditanya adalah perbandingan ya, perbandingan antara T1 dan T2. Maka kita bisa lihat nilai perbandingan T1 dan T2 nya sebesar, jadi T1 banding T2 sama dengan ya 150 banding 50, jadi sama dengan 3 banding berapa? Ya 3 banding 1. Paham ya? Oke, soal berikutnya saya geser. Soal berikutnya
Oke, ini ada papan iklan. Papan iklannya ini terus ada iklan masanya 32 kilo ya. Terus pada pipa diabaikan masanya. Jadi ketahui sini masa papannya sini adalah 32 kilo. Papan iklan sumber ilmu sini. Panjangnya masa batang 0 diabaikan ya. Diabaikan, jadi tulis masa batangnya 0. Salah satu ujung diikat dengan tali. Ya, panjang batangnya itu 1,5 meter. Nah, sekarang ditanya berapa besarnya tegangan tali. Ya, berapa besarnya tegangan tali? Oke, kita jawab. Jadi kalau untuk persoalan seperti ini ya, kita bisa tentukan ya. Pertama dia buat diagram gayanya dulu. Jadi kalau ada papan, titik beratnya kan pasti di perpotongan diagonal batang ini ya. Jadi pas tengah-tengah. Itu ada berat papan ya. Ya itu berarti 0,5 meter di sini. Jadi dari ini NX, kemudian ada NY ya. Jadi arah gaya normal pada sumbu Y. Kemudian talinya juga kita bisa uraikan ya. Jadi oke, kita berapa langkahnya? Tentukan pertama adalah titik porosnya ya. Poros kita ambil pas di engsel situ ya, pas di pertemuan papan dengan batang dengan dinding. Jadi sigma atau sama dengan 0. Oke, tapi sebelumnya ini tegangan talinya kita uraikan dulu ke dalam komponen sumbu X dan sumbu Y. Berarti T cos 30, yang vertikalnya T sin 30. Tadi di awal sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau masih belum paham, diulang lagi video yang di awal tadi. Oke, kenapa dapat sin, kenapa dapat cos. Oke, yang searah jarum jam dia nilainya negatif, yang berwarna positif, itu selalu diingat. Ini untuk momen gaya. Oke, saya geser ke atas dulu biar muat tulisnya. Oke. Nah, terus kita bisa hitung ya, sigma atau berarti porosnya di titik ekselnya berarti jaraknya kan setengah tambah setengah, jadi min 1 kali W ya. Berarti jarak totalnya 1,5 meter kali T sin 30 sama dengan 0. Kenapa kita ambil sin 30? Karena kita ambil yang tegak lurus dengan bidangnya ya, tegak lurus dengan bidang, jadi dia sin 30. Oke, dihitung dengan ya seperti ini. Jadi 3/4 T, jadi T nya adalah 4/3 daripada W. Jadi kita masukkan angkanya 4/3 kali W nya, W batangnya itu adalah 32, jadi 320 ya. Ya 320 ya, seperti ini ya jawabannya ya, paham ya. Oke, yang penting langkah-langkahnya kalian paham ya. Langkah-langkahnya paham, jadi mulai dihitung poros dan seterusnya. Oke, berikutnya ini ada roda bermasa 20 kg. Hendak dinaikkan ke sebuah undakan 20 cm. Nah, berapa gaya F-nya? Oke, diketahui masanya 20 kg di sini. Ya, H-nya itu 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian R-nya itu adalah 0,5 ya, 0,5 meter, 50 cm. Kemudian G-nya 10. Ditanya berapa nilai F-nya ya, berapa nilai F-nya di sini. Oke, agar dapat naik ya ke undakan tersebut. Oke, jadi caranya anak-anak sekalian ya. Pertama kita buat dulu diagram gayanya dulu. Jadi titik beratnya tengah, ada W. Kemudian pada sudut ini ya, sudut undakan ini ya, ada sudut undakan. Nah, kita buat gaya normal. Gaya normal itu arahnya menuju pusat lingkaran ya.
Jadi menuju pusat lingkaran. Nah, gaya normal di situ N. Nah, gaya normal ini ya nanti kita akan uraikan ke dalam komponen vektor sumbu X ya, Nx, dan komponen vektor sumbu Y, Ny. Kemudian ya berikutnya adalah tentukan porosnya, tentukan poros daripada ini ya. Jadi kita ambil poros di titik ini pas undakan itu ya. Itu poros kenapa? Karena ada dua gaya tidak diketahui. Jadi kita bisa langsung tentukan di situ. Jadi lebih dari satu gaya yang tidak diketahui. Jadi itu adalah porosnya. Jadi sigma tau di O itu sama dengan 0 di poros itu ya. Nah, kemudian kita uraikan lagi. Jadi sebentar saya ganti warna dulu biar jelas. Dari F ke titik poros jaraknya ini. Oke, kita coba hitung ya. Yang ini jaraknya berarti 0, ini kan 0,2 0,3 ya, 0,5 kurang 0,2 sama 0,3 jaraknya. Kemudian itu 0,5, jadi totalnya adalah 0,7. Nah, kemudian jadi F nya kita geser ya, itu sudah tegak lurus, sudah pasti. Nah, kemudian itu adalah W nya, dia arah jarum jam, dia positif, berlawan jarumnya yang searah jarum dia nilainya negatif nih, sesuai dengan aturan daripada momen gaya kaidah tangan kanan ya. Jadi 0,4 kali W min ya, 0,3 tambah 0,5 0,8 F sama dengan 0. Jadi nilai 0,8 F sama dengan 0,4 W. Jadi F nya adalah setengah daripada W. Jadi setengah kali 200, jadi nilainya 100 Newton ya. Paham ya? Jadi kalau belum paham, di stop dulu videonya, kalian pelajari, kemudian lanjutkan lagi. Boleh juga diulang-ulang lagi ya, sampai kalian benar-benar paham. Anak-anak sekalian, demikian tadi pembahasan beberapa contoh soal ya. Jadi untuk selanjutnya kalian bisa pelajari ulang lagi sampai kalian benar-benar paham ya. Jadi yang Bapak berikan inilah konsep dasarnya. Banyak cara untuk mengajarkan seperti ini ya, ada cara cepatnya, tapi Bapak tidak mengajarkan cara cepat. Nah, ini adalah cara dasar untuk memperoleh hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi pertama tinjauannya adalah sigma tau sama dengan 0 atau jumlah momen gaya sama dengan 0 untuk keadaan seimbang, dan jumlah gaya sama dengan 0. Jadi gayanya dibagi dua, ada gaya arah sumbu X, ada sumbu Y. Nah, syarat seimbangnya itu arah sama dengan 0. Oke, sampai jumpa lagi pada video Bapak berikutnya, dan selamat belajar. Salam Raja Wali Emas, cerdas, tangguh, peduli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.